Amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Iya, selamat pagi. Kayaknya hampir 3 tahun saudara-saudara ini ditunggu terus sama Pak Gembala, karena Pak Gembala nggak pergi kemana-mana. Tapi mulai hari ini saudara mulai ditinggalkan maneh ya. Karena hari ini Pendeta Samuel terbang menuju ke Israel ya. Dan kalau tidak salah nanti pulang kira-kira tanggal 28. Seminggu kemudian ditinggal maneh pergi ke Turki ya. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, amin. Sehingga sampai usia gereja ini 2 minggu lagi umur berapa? 31. Umur 31 kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan ya. 31 tahun mengingatkan kepada saya bahwa 31 tahun juga kira-kira saya berada di tengah-tengah jemaat Tondrokusumo. Mulai saya pindah dari Cirebon, kemudian Tuhan tempatkan di sini sampai hari ini ya, sampai hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya dikasih tema Tuhan pencipta luar biasa ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita punya Allah pencipta yang luar biasa. Nah, yuk kita renungkan bersama-sama Allah pencipta yang luar biasa itu. Dan kalau kita sudah bisa merenungkan tentang Allah kita sang pencipta luar biasa, lalu bagaimana kita ini makhluk yang diciptakan. Jadi kurang ngerti tentang kebesaran Allah saja, tetapi bagaimana di hadapan Allah yang maha besar itu hidup ini untuk menjadi sukacita di hati Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi ya. Saudara-saudara sekalian, ini nyanyian yang ditulis oleh Daud ini, saudara-saudara. Kalau saya coba melihat dengan agak seksama begitu, maka ini merupakan bagian daripada pengalaman hidup Daud, di mana Daud sebelum jadi raja, Daud itu adalah seorang gembala.
Lah gembala itu hidupnya di mana, saudara-saudara? Orang gembala yang ada di kota besar, ya, di desa, saudara. Di desa yang jarang sekali rumahnya, dan tentu yang paling luas adalah padang belantara dan juga padang rumput. Ya. Itu saya mencoba untuk membawa situasi atau suasana Daud pada waktu itu. Ya. Nah kemudian seringkali Daud ini rupanya kalau malam-malam begitu, kalau malam-malam dia mencoba untuk melihat ke atas, mungkin sambil, kalau sekarang ini kita sambil leyeh-leyeh itu yang dipegang kan HP, betul nggak? Sambil leyeh-leyeh dipegang HP, yang dilihat ya wis omongannya di dalam HP. Tetapi Daud pada waktu itu kalau sudah leyeh-leyeh, yang dilihat apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Pesawat terbang belum ono, belum ada, saudara-saudara sekalian. Yang dilihat adalah bintang-bintang di langit. Dengan suasana yang demikian sendu, demikian sepi, ya, itu yang paling tidak saya coba untuk saya berada seperti di Daud waktu itu, karena saya sendiri juga pernah merasakan naik bengi itu saya lihat ke langit burung listrik, saudara-saudara sekalian, yang kelihatan adalah bintang-bintang di langit dan bulan kalau pas ada bulan. Ya. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang dilihat oleh Daud pada waktu itu? Dia coba tuliskan, saudara. Dia coba tuliskan, dia berkata bintang-bintang yang ada di langit itu hasil daripada pekerjaan jari-jarinya Allah, saudara-saudara. Ya. Jari-jarinya Allah. Kalau siang dia bisa melihat binatang-binatang yang ada di sekeliling dia. Dan kalau dia coba agak ke tepi lagi di pinggir laut, saudara-saudara, dia bisa melihat ikan-ikan, atau di sungai juga ada ikan-ikan. Jadi ya jujur saya harus berkata, apa yang bisa dituliskan oleh Daud ini menurut saya itu sangat terbatas sekali. Tetapi dia mampu menyimpulkan bahwa apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu adalah karena kebesaran Tuhan sebagai Sang Pencipta. Saya harus jujur mengatakan saya jauh lebih beruntung daripada Daud. Dan saudara-saudara juga lebih beruntung daripada Daud. Karena apa? Apa yang pernah saudara-saudara lihat pasti lebih daripada Daud lihat pada waktu itu. Dan dia umrek-umrek ya bersama-sama dengan domba-domba di padang rumput itu saja, saudara-saudara sekalian. Tapi coba seperti Mas Budi, suami istri, ya, saya kalau lihat di Facebooknya hari ini ada di Rusia, indah sekali bunga-bunga di sana. Nanti dia posting lagi ada di Susan Spa, ya. Indah sekali di sana, saudara-saudara sekalian. Satu kali waktu di pantai di Pacitan, dan seterusnya. Ini cuma contoh saja, betul ya Mas Budi. Dan saya percaya Mas Budi dengan istri bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga keindahan ciptaan atau buatan tangan manusia juga. Pada waktu saya masuk ke taman bunga selosia, saya berkata, wow, luar biasa saudara-saudara. Ternyata pada waktu saya pegang, boleh pas plastik, saudara.
memang luar biasa. Ciptaan manusia itu juga indah dan bagus. Bahkan kadang-kadang orang menganggap ciptaan manusia lebih bagus dari ciptaan Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Coba kalau saudara lihat bunga-bunga plastik ini, ya mungkin rotok suwir lagi. Andai kata bunga-bunga plastik itu masih baru, saudara-saudara sekalian, saudara pandang dari bangku-bangku di mana saudara duduk, saudara pasti berkata dalam hati, lebih indah dari aslinya, ya toh? Lebih indah dari aslinya. Sopo sing gawe? Menungso. Dan puji Tuhan sudah pergi kemana-mana saudara-saudara sekalian. Karena saya paling tidak setiap bulan itu pergi keluar Jawa, luar negeri, saya lihat kemana-mana pemandangan alam yang luar biasa, demikian indahnya. Saya lihat bagaimana pantai Pattaya ya, di Thailand. Apa saya pikir rono, bubur pikir rono, indah sekali saudara-saudara sekalian. Saya duduk di tepi pantai merah, laut merah, bagus sekali, tenang sekali. Yang namanya laut itu saudara. Tapi satu kali waktu saya duduk nongkrong di tepi laut selatan dengan ombak yang demikian besar. Satu kali waktu saya naik kapal di tengah-tengah lautan, di mana pandangan mata saya ini cuma terbatas dengan garis apa itu? Bukan garis khatulistiwa ya. Panorama yang ada di hadapan terbatas saja, seperti garis begitu saja. Tetapi apa yang saya lihat adalah lautan yang demikian luas, saudara-saudara. Dan saya berani katakan, Daud tidak pernah alami seperti itu. Ya toh? Jadi saya lebih beruntung daripada Daud. Satu kali waktu saya naik pesawat, melihat ke bawah, melihat awan-awan demikian indahnya, saudara-saudara, ciptaan daripada Allah. Saya lihat bagaimana bumi yang ada di bawah. Tetapi saya juga mengagumi pesawat yang saya tumpangi. Pesawat saat ini gede, so mabuk cepetnya raja mak, saudara-saudara sekalian. Bahkan kalau saya lihat daripada apa itu di TV di depan saya, itu kadang-kadang hampir kecepatannya sama dengan kecepatan suara. Jadi cepat sekali saudara, paling nggak 700 km per jam. Cepat sekali. Jadi saya mengagumi bagaimana ciptaan Allah, tetapi juga pikiran dan mata hati ini. Jujur saya mengatakan, buatan manusia juga indah dan bagus sekali. Kalau saudara melihat gedung-gedung yang ada di seluruh muka bumi ini, saudara, waduh, bagus-bagus sekali. Kemarin malam saya lihat bis di Indonesia, saudara. Itu bikinan Adi Putro, dan saya sudah bertekad dalam hati, saya akan naik bis ini, nggak tahu bayar itu. Saya ingin naik bis itu bayar itu, sampai yang namanya kloset ABC itu, saudara-saudara, semua otomatis. Begitu pintu dibuka, saudara-saudara, pintu WC bis itu dibuka, langsung ini klosetnya itu buka diri. Langsung buka diri, langsung menyala, semua serba otomatis. Di mana bis itu dibagi menjadi 3, satu di ruang paling depan itu tempat duduk, kursinya bagus sekali. Kemudian tengah itu di sleeper, dan yang paling belakang itu seperti ruang tamu. Bagus kan? Saya berkata, aku ingin naik bis. Bagaimana buatan manusia demikian indah.
saya ingin coba ciptaanku yang jauh lebih indah. Saya senang sekali nonton itu channel nasional Geographic. Kalau saudara nonton itu channel itu di video ya bisa menunjukkan pemandangan yang sangat indah sekali. Jutaan hewan itu bisa hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu kali waktu nanti balik lagi, saudara-saudara sekalian. Yang namanya kepiting itu bukan jutaan saja, mungkin miliaran, saudara. Namanya kepiting coba aku diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara kalau lihat ikan salmon, bagaimana ikan salmon itu mau bertelur dan kemudian menetaskan anak-anaknya, itu sudah melalui proses yang sangat indah sekali. Sampai dia harus bisa melawan arus jeram air terjun, saudara-saudara. Ikan salmon itu bisa naik air terjun dan sehingga satu kali waktu dia nyampe ke tempat tujuan. Saudara bisa melihat pemandangan alam yang sangat indah sekali, bagaimana namanya jeram atau air terjun Niagara. Bagaimana sungai Nil yang penuh dengan kuda-kuda Nil. Bagaimana sungai yang penuh dengan buaya-buaya. Indah sekali. Itu semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya lebih beruntung daripada Daud. Daud cuma melihat ada kambing di sana, ada domba di sana. Gajah jangan-jangan rawon, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi kita sekarang bisa melihat itu semua. Ciptaan Tuhan. Nah sekarang belum lagi kalau kita coba lihat seperti Daud di atas, ada bintang-bintang, ada bulan. Daud waktu itu orang ngerti ibu ada wiro, beginis, sepira orang ngerti saudara. Tapi hari ini kalau saudara buka di Google, saudara tahu itu bintang-bintang di langit itu beginis sepira, saudara sekalian. Jumlahnya berapa, saudara-saudara? Dan saudara perlu tahu, kalau Tuhan mengizinkan satu bintang saja, pada waktu bintang ini jatuh dan kena ke bumi, segede aslinya, saudara-saudara, bumi itu sudah hilang. Tapi kok tiap hari itu ribuan bintang sebetulnya jatuh, saudara-saudara. Tetapi tidak sampai ke bumi karena terkikis di atmosfer. Kalau satu saja meleset, saudara-saudara, hancur bumi. Bagaimana saudara-saudara mengerti bahwa bumi ini berputar? Ya kan? Betul ya, berputar ya bumi. Bumi itu mubeng, saudara-saudara sekalian. Saudara pernah merasa bahwa bumi itu muter atau mubeng? Gak pernah ya? Gak pernah. Tapi jadi mubeng, saudara-saudara sekalian. Dan mubengnya itu, saudara-saudara sekalian, itu berapa ratus kilometer per jam? 760 km per jam. Kalau nggak salah itu, atau 1.760 km per jam antara itu, saudara-saudara. Jadi muternya cepat sekali. Sudah muter, dia juga muter keliling, saudara. Jadi ini bumi itu muter, ini masih muter terus. Lah muternya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Revolusi bumi namanya. Itu saya membaca kalau nggak salah 1.110.000 kilometer per jam. Ini bumi yang kita tempati, saudara-saudara. Jadi kalau sampai meleset sedikit saja, udah hancur semua yang namanya bumi. Belum lagi kalau kita pikir, ya puji Tuhan ya kita ini kok boleh nang dunia, nang bumi.
coba diceblokin nang Mars kalau saudara-saudara sekalian. Itu ciptaan Tuhan. Coba kita diceblokin ke namanya satelit, namanya matahari itu kita ditaruh di bumi. Sebelum kita ada, firman Tuhan katakan, sebelum manusia diciptakan, yang lain-lain juga diciptakan lebih dulu. Kita tinggal menikmati apa yang Tuhan berikan. Tetapi juga Tuhan bilang kita diberikan tugas untuk melihara bumi. Kalau tak ceritanya kabeh berantai. Tapi itulah gambaran yang harusnya kita lebih bisa menyikapi daripada Daud menyikapi. Karena sekali lagi, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat jauh lebih daripada Daud melihat dan Daud menikmati. Tetapi Daud sampai menuliskan itu dan menjadi bagian daripada Alkitab yang kita amini sampai hari ini. Bagaimana Daud bisa merasakan di hadapan Sang Pencipta dan bagaimana dia implementasikan hidupnya di hadapan firman Tuhan dan di hadapan Allah itu sendiri. Yang itu saya harap setelah kita merenungkan betapa ciptaan Tuhan yang agung itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, yuk kita kembangkan gaya hidup. Gaya hidup untuk apa? Gaya hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa itu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita masih diberi hidup sampai hari ini, bisa bernapas, puji Tuhan. Dan berapa tahun bernapas? Saya bulan depan 72 tahun dan sudah bernapas. Gak pernah berhenti untuk bernapas. Nah, saudara kalau sampai berhenti 5 menit saja sudah pindah tempat. Ya, segampang itu. Tuhan itu pindahkan tempat, saudara. Sekarang masih bisa ketawa ke TV, tapi Tuhan bilang Yesus pindah. Mau mulai gereja pindah. Jadi yuk kita kembangkan sebuah gaya hidup. Gaya hidup apa? Menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita kembangkan, saudara-saudara sekalian. Maaf, saya punya perenungan sendiri akhir-akhir ini. Setelah saya mengikuti banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan, yang itu menimpa orang-orang yang notabene mereka adalah orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen bukan orang-orang Kristen biasa, tapi orang-orang Kristen yang sebetulnya tiap-tiap hari didoakan oleh orang-orang Kristen yang lain di bumi Indonesia. Saudara tahu nama Sambu, Freddy Sambu, tahu semua ya? Wah, dan favorit saudara. Orang Kristen, orang Toraja, yang pada akhirnya menyeret hampir 100 orang Kristen yang lain, yang pangkatnya jenderal sampai dengan kolonel. Kasus pembunuhan Yosua. Sebenarnya kok iso? Saya mencoba membaca, saudara-saudara, sopot sebetulnya Freddy Sambu. Ternyata terakhir yang saya baca dan kemudian saya coba cek, saudara, dan saya ketemu orang yang dekat dengan dia. Dia pernah jadi Kapolres di Brebes.
dan sampai dengan dia menjadi Kapolres di Brebes. Wah, itu rohaninya semua orang menyaksikan. Dia jadi Kapolres, dia dekat dengan saudara-saudara kita yang Muslim, tetapi dia tiap-tiap malam, tiap-tiap hari hampir ada persaudaraan doa di rumah. Dia banyak mendukung gereja-gereja di sana. Sangat menjadi contoh saudara-saudara sekalian. Tapi kok saya ini Jawa sekarang dengan agak habis pikir, ya aneh dia aja. Iso ya. Ya wis bicara. Hari Selasa pagi nanti saya ketemu dengan Pangdam di Selasa. Saya ketemu dengan Pangdam. Dan salah satunya saya akan angkat persoalan sama. Sedang bicara soal itu dan saya akan masuk kepada satu persoalan bimbingan rohani bagi perwira menengah, perwira tinggi, itu sangat diperlukan. Karena saya membayangkan ini sudah perwira menengah, perwira tinggi ini saudara-saudara sekalian, pangkatnya sudah kolonel, sudah mulai brigjen, kemudian sampai kepada jenderal penuh. Di angkatan darat di kepolisian itu ada namanya rohprot, kerohanian Protestan. Jadi ada pendeta Protestan di sini. Nah, pendeta Protestan itu pangkatnya paling pol itu letkol, letnan kolonel paling pol. Dan itu pun juga belum tentu pangkat-pangkat asli, tapi pangkat tituler, pangkat penghargaan. Sedangkan di kepolisian ataupun di TNI itu jenjang kepangkatan itu sangat erat sekali dengan kedisiplinan dan kepatuhan. Jadi yang kolonel, wah, itu mesti hormat sama brigjen. Ini brigjen tidak pernah baik. Kolonel ada di bawahnya. Jadi saya membayangkan apabila letkol ini khotbah, saudara-saudara, itu ada hari-hari khusus untuk penyiraman rohani. Pasti jenderal-jenderal ini kira-kira teko orang. Saya pikir ya orang mungkin teko. Mau saya ngajari itu pangkatnya di bawah. Nah, itu saya mau angkat dan jangan katakan oke. API, Asosiasi Pendeta Indonesia, di mana saya ketuanya, saya siap untuk masuk dalam bidang rohani di TNI ataupun di kepolisian. Karena saudara-saudara sekalian, berita itu ini nyuruh saya ya, kalau ada tentara ya orang-orang. Pendeta kegiatannya jenderal. Tinggal saudara percaya atau tidak. Saya pernah mantu Mbak Noh itu, ya, mantu Mbak Noh itu, saya pergi gedung di Ponorogo punya Polda. Saudara tahu, pada waktu saya sewa gedung itu, saya mendapatkan diskon 75%. Saya ngurusi saudara-saudara bingung semua. Loh, itu ke bapak-bapak nyewa kok bisa di diskon 75%. Karena Pangdam saja kalau pakai itu diskonnya 50%. Jadi kok 75%. Bingung sih ngurusi saudara, sopo ini? Nah, yang mereka tanya, loh bapak ini sopo toh? Saya bilang sambil saya ketawa saudara-saudara. Lah aku itu saya diberi jenderal Pak. Dulu siapa? Saya diberi jenderal itu tak ceritakan. Saya itu pendeta Pak. Dan dari pendeta itu seringkali juga punya jemaat-jemaatnya juga jenderal-jenderal juga. Jenderal itu tenang gereja, ya atasannya pendeta. Saya bilang jadi pendeta itu di atasnya apa? Jenderal. Dan saya misalkan berkelakar seperti itu dengan Pak Pangdam, saudara-saudara sekalian. Sama yang jangan-jangan itu yang membuat sambung belum selesai. Apa lagi ditangkap?
Itu pangkatnya podo sampo sudah. Apa? Teddy ya, Teddy Minahasa sudah. Ketangkep sudah. Kenapa? Betul narkoba. Narkoba Saudi, narkoba setan juga. Iya, Indonesia sampai jangan menjadi pendeta hari-hari ini umat saya melihat seperti itu. Kok bisa loh? Padahal dulu dia yang sudah ngomong ini loh. Kami nangkep sekian kilogram narkoba sabu-sabu sebagai barang bukti ya, barang buktinya di tidur. Nah kira-kira kedolnya cuma sepisah terus korengan. Aku percaya orang. Dan harus 5 tahun, dan harus 10 tahun itu narkoba. Karena dia tercatat dari salah seorang polisi terkaya di Indonesia. Kristen mana sudah. Kristen. Ini saya lagi mengusulkan kepada aras-aras gereja, baik PGI, PGRI, PGBI, ya, saya usulkan begini. Tolong kita membuat kajian. Ini gereja ini harus usaha. Gereja itu ada yang cara, kira-kira. Nah, kenapa saudara? Lalu jemaat kita yang ngomong, padahal gereja tiap-tiap minggu ya berat. Perhitung, ya khotbah. Tapi kalau kelakuannya Kristen berdiam ini apa? Dia masih salah. Bukan cuma negara ini ada yang salah, tapi gereja. Apa salah? Itu saya mengusulkan untuk diadakan penelitian agar supaya gereja di Indonesia bangkit lagi seperti puluhan tahun yang lalu. Jadi wong Kristen itu betul-betul ini ya. Saya harus katakan kekristenan hari ini jauh berbeda dengan waktu saya alami. Saya bicara Kristen suwe di pacar, ketemu pacar, terus boleh pacar mau dulu setengah-setengah boleh pacar yang merasa Kristen tergampang loh. Bisa tinggalkan gereja, boleh gawean, ditulis Kristen kok kangelan, bisa Kristen ini ditinggal. Munggah jabatan dibisikin mana? Oh iso munggah jabatan. Ini gantian dikit. Ini sing ani kowe iki. Apa? Tulis Kristen kok. Itu yang terjadi saudara-saudara sekalian. Itu yang terjadi. Ada apa yang salah? Tetapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara-saudara betapa Allah yang menciptakan segala keindahan, segala keagungan yang ada ini. Yuk kita kembangkan gaya hidup Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan cuma di dalam kata-kata. Satu kali waktu Tuhan pernah marah, serata gunani kamu itu ibadah benteng itu rawan gunani. Karena apa? Orang-orang Israel pada waktu itu ibadah. Tapi kelakuan ini orang kelakuan. Hari ini kita diingatkan, yuk kita jadi Kristen yang tenang. Saya dulu meninggalkan nabi saya yang lama, mengikuti nabi saya yang baru namanya Isa Al-Masih. Pada waktu itu saya berkata, aku mau jadi Kristen, tapi Kristen yang tenang. Sekaruan seperti itu bisa, gitu. Ya, ayo kita jadi Kristen yang tenang, bukan Kristen, bukan cuma menuruti KTP, bukan
bukan menuruti karena kita warga negara Indonesia mesti punya agama, enggak. Jadi Kristen itu karena mau ada tantangan apapun juga kita akan bangga meninggalkan Tuhan. Kita kembangkan gaya hidup menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ibadah sama Tuhan. Tapi itu dilakoni dalam hidup sehari-hari. Ada amin? Amin? Apa saudara-saudara? Tapi ya Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau seperti itu agar supaya apa? Satu kali waktu kita tidak diomong sama Tuhan. Yo kamu memang tiap minggu kamu ibadah. Bahkan kau yang nang kampungmu kamu sudah khotbah. Tapi aku tidak mengenal. Di satu kali waktu kan terjadi Tuhan akan berkata seperti itu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita siapkan diri untuk jadi orang-orang di mana Tuhan bilang sabarlah dari hambaku yang baik. Yang kedua, saudara-saudara, menyadari keterbatasan kita. Bagaimanapun kita itu sangat terbatas, tapi Daud berkata di sini, di tengah-tengah keterbatasan dari para manusia, Allah memberikan kelebihan dan kekuatan yang ada. Allah memberikan kepada kita semua juga di tengah-tengah keterbatasan kita untuk kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang berkata nggak terbatas. Nah, coba kalau saudara lihat bagaimana bangunan-bangunan yang ada di Tiongkok ini, saya belum sempat ke sana. Ono sijengnya batu besar juga, dan itu tingginya ratusan meter. Wah, itu nang pucuke gawe apa? Omah. Coba ngangkate barang-barang itu kayak apa? Kita sudah kagum pada waktu melihat piramid di Mesir. Kita sudah kagum melihat Borobudur di Jogja. Kita melihat Prambanan. Kita kagum. Kita lihat gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, kagum, saudara-saudara. Saudara kalau satu kali waktu bisa masuk ke restoran di Dubai, saudara-saudara, satu restoran di tingkat berapa puluh, saudara. Restoran itu muter, saudara. Satu kali waktu saya tahu, tahu kok ya daratan, ternyata gedungnya itu muter, saudara. Itu restoran. Buatan siapa? Di tengah-tengah keterbatasan, manusia ternyata luar biasa, bisa melakukan banyak hal. Contoh bis tadi, wah ternyata Adi Putro Malang yang saya kagumi itu sekarang sudah bisa buat bis. Bentar lagi saudara bakal bisa naik kereta api cepat Jakarta Bandung, saudara-saudara. Kira menit tekan, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Bagaimana buatan tangan manusia. Saudara kalau melihat kan bikin jalan tol, bikin jalan raya, seperti orang zaman, saudara-saudara. Gak kayak dulu lagi. Jadi kadang-kadang, saudara-saudara, manusia kemudian yang dilihat adalah bikinan tangan manusia. Mengagung-agungkan manusia. Manusia itu sendiri juga lupa pada dirinya sendiri, bahwa manusia itu mau pintere kaya apa, mau sugih kaya apa, dia itu adalah ciptaan yang hari ini bisa bernapas, sebentar sudah tidak bisa bernapas. Yang hari ini gagah perkasa, sebentar dia sudah seperti bunga yang lain dan mati. Ayo kita sadar keterbatasan. Dan orang yang sadar tentang keterbatasan adalah orang yang butuh Tuhan. Orang yang sadar tentang keterbatasan adalah orang yang mau takut kepada Tuhan. Ini contoh-contoh tadi itu takut kepada Tuhan ya.
Yuk kita semakin membesarkan Tuhan dan kita merasa semakin kecil. Jangan dibalik. Bukan kita semakin besar, Allah semakin kecil. Dan itu yang banyak dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Ini aku yang besar, Allah kecil menurut baik karuan. Pagi ini saya ingin membawa saudara-saudara, Allah semakin kita besarkan dan kita semakin semakin kecil. Amin. Apapun keberhasilan saudara, apapun jabatan saudara, berapapun kekayaan saudara, bagaimanapun saudara bisa membangun rumah saudara seindah mungkin, tapi kecil sekali saudara, kecil sekali, tidak ada apa-apa dibanding yang lain, dibanding ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Yuk kita semakin membesarkan Tuhan. Karena apa? Dia yang besar memperhatikan kita yang kecil ini. Kita yang sekecil ini diperhatikan oleh Tuhan yang maha besar. Satu keistimewaan yang luar biasa. Satu keistimewaan yang luar biasa bagi kita. Wah, aku disopor. Aku disopor. Lah kok diperhatikan kalau Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jujur saya katakan, aku disopor. Tahu-tahu seorang jenderal telepon saya. Ini Pak Joko ya? Ya, siapa? Saya ini. Siap jenderal? Di mana? Joko saya minta tolong ini. Yang akhirnya saya percaya menjadi ketua API di Jawa Barat. Pada waktu itu saya berkata, aku ini sopo. Aku ini sopo. Gembala sidang ya gembala sidang Condro Kusumo ya. Bukan gembala sidang pribadi. Ya, itu. Tapi Tuhan perhatikan saya. Saudara ini siapa? Tapi ingat, Tuhan memperhatikan. Amin. Dan ini satu kondisi kita yang harus kita lalui. Jadi kita hidup itu jangan cuma rangkul. Tapi hidup ini dengan mensyukuri bagaimana Allah kita yang maha besar, pencipta yang maha besar, peduli dengan kita, memperhatikan kita. Kalau orang besar memperhatikan saudara, maka hidup saudara dijamin. Ya, keadaan saudara dijamin. Apalagi kalau Allah memperhatikan kita. Siapakah lawan? Lawan kita. Tapi ya pendeta penenteng. Siapa lawan kita? Penenteng itu salah. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah kepada Tuhan. Karena itu pemazmur banyak menulis, saudara bisa baca banyak mazmur, puji-pujian, nyanyian, mazmur itu menjadi karakter daripada Daud. Dan biar pujian, penyembahan, ibadah kita ini menjadi karakter dalam hidup. Bukan menjadi kebiasaan saja, bukan menjadi kesenangan saja, tapi itu karakter. Karakter itu dibawa kemana saja saudara-saudara sekalian. Tapi kalau itu hanya kewajiban, kebiasaan, maka saudara namanya ibadah, memuji, bersyukur, ya dino minggu isu tok setengah itu nganti jam 8 gitu.
tapi berbentuk karakter di dalam diri saudara kemanapun saudara pergi. Terus terbawa. Orang akan melihat ini anak Tuhan. Dan orang yang seperti itu bukan cuma memuji, menyanyi, berasmur, menyembah kepada Tuhannya, saudara-saudara sekalian, tetapi berlutut beribadah. Itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu ibadah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu dulu kalau ibadah itu, jadi saudara-saudara kita Islam itu masih banyak melakukan, yaitu banyak memanggil namanya ibadah itu apa? Lutut, gitu. Orang Kristen itu sekarang lutut, tapi kalau saudara Islam kan masih pakai lutut tiap hari dia beribadah, dia berbanyak. Artinya apa? Pakai lutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yuk kita jadi orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang yang rendah diri. Orang rendah diri itu rawani karo wong, saudara-saudara. Isi ketemu wong, saudara. Orang ini mau ketemu wong. Kita nggak boleh rendah diri, tetapi kita memang harus merendahkan diri kita setinggi apapun juga, karena perbuatan Allah, ciptaan Allah, siapa Allah itu jauh lebih tinggi dari kita. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Diingatkan kepada kita sekalian, kita punya pencipta, kita punya Tuhan. Tuhan yang maha besar, tapi juga Tuhan yang memperhatikan kita. Memperhatikan kita bukan cuma persoalan-persoalan yang sepele, yang gampang, persoalan-persoalan yang kelihatan, tapi sampai kepada persoalan-persoalan yang siapapun tidak bisa melakukan, tapi dia sudah lakukan, yaitu dia mau mati di atas kayu salib, menyelamatkan saya dan saudara-saudara sekalian. Itu arah kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Keluarga besar Dia John terus mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Joko di ibadah Minggu pagi pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap pelayanan Pendeta Joko dimanapun Bapak berada, di Solo, di Semarang, dimanapun, di luar negeri, tetap menjadi berkat buat jemaat yang dilayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan simak jadwal pelayanan sepekan yang akan kita adakan di gereja kita. Untuk nanti sore pukul 15 GJ akan mengadakan ibadah offline, dan pukul 10 nanti siang Tunas Remaja juga akan mengadakan ibadah offline. Hari Selasa pukul 18.30 doa malam. Saya mau konfirmasi, Saudara Vero ada? Ini benar Bapak Budi lagi? Karena saya ingat Bapak Budi minggu lalu sudah melayani ya, kalau Bapak Budi lagi nanti yang lain yang bagian berkat, nanti malah Pak Budi terus yang bagian berkatnya. Nanti dia bisa dia akan ganti, jadi dilayani oleh dia akan ganti. Terima kasih Saudara Vero. Untuk hari Jumat pukul 18.30 KPK Kasih dan Sukacita akan mengadakan ibadah KPK yang digabung ya, bertempat di rumah Bapak Kugoro. Pujian akan dilayani oleh Ibu Sugeng, musik Saudara Stephen, firman Tuhan akan dilayani Ibu Sri Mulyani. Untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa simak di warta jemaat yang sudah kita terima masing-masing.
Warta khusus dalam rangka mendukung rangkaian acara HUT RI tutup tahun, panitia hari baru membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menuliskan di WA grup jemaat Diakon Kusumo atau langsung bisa menghubungi panitia. Gereja Isa Masih Kusumo akan mengadakan bazar murah dalam rangka memperingati HUT Diakon Kusumo yang ke-31. Nah, bazar murah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober, jadi pas tepat di hari ulang tahun minggu kelima setelah ibadah pagi. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Pada tanggal 15 sampai 28 Oktober 2022, Pendeta Samuel tidak berada di tempat dikarenakan tugas mengantarkan grup jemaat ke Israel. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.